Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sampurasun. Wilujeng anjing. Apa kabar? Kita akan bahas sekarang database terorisme. Ini penting ini ya. Jangan di skip dulu ya. Jangan di scroll ya. Halo, kok di scroll? Oke. Ini latar belakangnya database terorisme di Indonesia adalah program database yang menghimpun data radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme di Indonesia pada periode waktu antara tahun 1999 hingga 2013 dan data terorisme antara tahun 2013 hingga 2018. Database ini terdiri dari data personal pelaku terorisme atau mereka yang terlibat dalam dunia terorisme, organisasi nasional dan global, afiliasi utama, superordinat dan ordinat, dan database peristiwa terorisme, peledakan, serangan, stabbing, ya, kemudian serangan mobil, menabrakkan mobil dan sebagainya. Database ini merupakan hasil pengamatan terhadap para pengguna internet yang mempertukarkan gagasan dan ide yang kemudian menghasilkan karya, cipta, dan karsa di dunia maya internet maupun dunia. Melalui interaksi di ranah ini, manusia juga mempertukarkan dan membangun tata nilainya sendiri. Ya. Metodologi yang digunakan dalam membangun database ini adalah dari Google, kemudian menggunakan analisis wacana dan WSD, word sense, ya, disambiguation. Kemudian kita masuk ya dari program pencarian dan crawling Google ke dalam Facebook dan Instagram, ya. Dan selama ini Google belum bisa masuk ke dalam WhatsApp, game online, dan Telegram, ya. Begitu juga dengan Twitter, tapi sekarang sudah bisa Twitter, jadi Facebook, Instagram, dan Twitter. Dan kemudian datanya kita saring dan kita buat kita kumpulkan, kemudian kita kategorikan di dalam Excel ya, Microsoft Excel, dan kemudian kita olah menjadi data penelitian SPSS, ya. Kemudian hasilnya ada dua, yaitu policy analysis dan report, ya. Policy analysis itu dipakai untuk lembaga-lembaga yang memiliki akses langsung kepada policy brief, ya, ataupun kepada pembuatan law making, ya, pembuatan undang-undang. Sementara report adalah untuk penelitian, ya. Analisis wacana yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan, terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat, ya. Analisis wacana atau discourse analysis adalah cara atau metode untuk mengkaji wacana atau discourse yang ada atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi, baik itu secara tekstual maupun kontekstual. Analisis wacana berkenaan dengan isi pesan komunikasi yang sebagian diantaranya berupa teks, naskah pidato, transkrip sidang, atau perdebatan di forum, sidang parlemen, artikel yang termuat di surat kabar, buku, esai, novel, dan roman, serta iklan, kampanye, pamflet, ya. Oke. Word Sense Disambiguation atau WSD, ya, yang kita pergunakan di sini
dalam membangun database ini ya, karena database ini kan dikumpulkan secara robotik ya. Jadi ada botnya, ada program botnya ya. Kalau untuk masalah teknis itu teknis yang hanya bisa dipelajari oleh teknik elektroinformatika ya. Dalam linguistik kita di sini hanya akan bahas words and disambiguation aja, apa itu WSD ya. Dalam linguistik komputasi, disambiguasi makna atau pengawataksaan makna atau words and disambiguation adalah proses terbuka untuk memecahkan masalah melalui pemrosesan bahasa alami secara identifikasi makna kata polisemi yang digunakan pada suatu kalimat. Penyelesaian masalah ini antara lain berdampak terhadap relevansi mesin pencari, pemecahan anafora, koherensi, ya, inferensi itu untuk membangun kesimpulan ya. Atau kalau di sini kita pakai koherensi ya, kepaduan serta inferensi dan penyimpulan ya. Kalau anafora itu adalah pengulangan bunyi kata atau struktur sintaksis kalimat untuk memperoleh efek-efek tertentu, rujukan atau substitusi sesuatu yang mendahului anteseden ya. Oke, berikutnya wacana dan WSD khilafah misalnya ya. Nah, kita tahu bahwa yang kita sedang targetkan untuk kita kumpulkan itu adalah database terorisme ya, yaitu dari ISIS ya. Nah, kenapa ISIS? Karena ISIS itu untuk dicari di internet itu gampang melalui pembahasannya tentang khilafah ya. Cuman yang namanya khilafah itu tidak hanya dibahas oleh ISIS, tapi juga dibahas oleh HTI, Hizbut Tahrir Indonesia ya, Khilafatul Muslimin ya, Darul Islam ya, kemudian organisasi-organisasi lainnya juga ada ya. Nah, sementara kita tahu bahwa HTI dan Hizbut Tahrir Indonesia dan Khilafatul Muslimin bukanlah organisasi teroris. Maka untuk mengeksklud kedua organisasinya dalam bot pencarian WSD crawling yang dilakukan melalui Google itu tadi ya, kita harus menggunakan WSD ya. WSD ini WSD tentang khilafah. Jadi WSD mana yang dipakai oleh ISIS? WSD mana tentang khilafah yang dipakai oleh Khilafatul Muslimin? Dan khilafah mana yang bisa dikategorikan ini kalau penggunaan kalimat-kalimatnya itu ya, ini berarti ini HTI. Kalau yang lainnya juga begitu. Nah, yang ISIS itu bagaimana? Itu kalau itu nanti kita bahas agak panjang ya. Jangan dulu kita bahas ya guys ya. Oke, berikutnya etnografi ya. Kita di sini mengadakan pengumpulan data ya. Datanya sebenarnya itu adalah data yang sifatnya bukan kuantitatif tapi data kualitatif. Ya, makanya yang dipergunakan itu adalah metode dalam antropologi itu disebut etnografi. Cuman karena domainnya bukan di domain dunia nyata tapi di dunia maya, maka namanya etnografi. Oke. Etnografi terutama karena yang kita mencoba menyaring ya, yang mana yang akan kita masukkan dalam database terorisme ya di Indonesia, itu adalah
database yang sifatnya harus dilihat secara kualitatif bukan kuantitatif. Walaupun proses pengumpulan datanya itu kita pakai WSD ya. Kemudian setelah WSD kemudian ada discourse analysis ya, analisis wacananya juga ya, bukan konten analisis. Kalau konten analisis itu kuantitatif ya. Nah, etnografi dunia maya atau netnografi adalah adaptasi metode penelitian etnografi pada ranah maya. Kultur dan manusia merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Malinowski dalam karyanya yang berjudul Man's Culture and Man's Behavior secara jelas menyatakan bahwa culture is clearly the fullest context of all human activities. Setiap tindakan manusia pasti bermuatan kultural, dan setiap sesuatu yang kultural merupakan hasil tindakan manusia. Oke? Segala aktivitas manusia yang berkaitan dengan penggunaan internet, sebaran budaya di ranah ini terbentang dari wilayah personal hingga publik, mulai dari pembentukan identitas pribadi, pemaknaan kolektif terhadap segala aspek kehidupan dunia maya internet, hingga kepemilikan terhadap kultur yang dibangun bersama, merupakan segala yang mungkin berkaitan kultur dan manusia di ranah maya internet. Kultur di dunia maya internet merupakan hasil produksi dan reproduksi makna manusia terhadap aktivitasnya melalui jaringan internet global. Ya. Oke, metode etnografi ini sering ya seiring dengan penggunaan dan perkembangan bahasa, tata nilai, teknologi, struktur masyarakat, manusia ya yang menggunakan internet. Dibutuhkan sebuah metode yang menyeluruh dan mendalam untuk memahami kultural di ranah ini. Etnografi bukan sekedar berupaya mendeskripsikan tentang hal yang terjadi, melainkan juga menghadirkan fungsi kultural dari para pemiliknya. Itu menurut Kozinet ya. Hanya mereka yang bergelut dengan kulturnya yang benar-benar memahami kultur tersebut secara utuh. Perlu ada sebuah metode yang mampu membantu pihak di luar pemilik kultural untuk dapat memahami hal tersebut. Pilihan untuk mengadopsi penelitian etnografi merupakan pilihan yang sesuai dengan tujuan ini. Itu menurut Kozinet. Database radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme. Kegiatan, peristiwa, orang-orang, organisasi yang terlibat di dalam radikalisme, ya, fundamentalisme dan terorisme ini, dan juga intoleransi, itu terdapat di dunia maya, ya, dan biasanya itu tidak terhapus, biasanya tidak terhapus atau sulit sekali lah dihapus ya. Nah ini semua yang sifatnya radikalisme, fundamentalisme, terorisme ya, itu bisa dikumpulkan dalam satu database ya. Orang cenderung menyamaratakan bahwa terorisme itu sama saja dengan radikalisme, sehingga jalan untuk mengatasi terorisme adalah deradikalisasi gitu. Padahal yang namanya terorisme itu adalah gabungan antara radikalisme dan fundamentalisme yang kemudian mengarah kepada tindakan-tindakan melawan hukum yang bersifat meneror publik, meneror masyarakat sipil ya, dan dia nggak bisa dikategorikan sebagai perang. Kenapa nggak bisa dikategorikan dengan perang? Nanti kita bahas lagi ya, ada slide lagi berikutnya. Oke, kita mengarah kepada ini sekarang, database radikalisme ya. Di dalam database kita ya ada yang namanya database radikalisme Indonesia ya. Di sini ada organisasi radikal seperti Darul Islam, HASMI, FPIS ya,
kemudian FPI, MMI, LMI, ya, kemudian LSM tertentu, kemudian bahkan ada partai-partai politik juga yang radikal, ya. Ada juga kelompok-kelompok mahasiswa yang radikal. Nah, yang radikal ini belum tentu teroris, gitu ya, tidak ada. Ini harus bisa dibedakan, ya, harus ada disambiguasinya, ya. Harus bisa dibedakan antara radikalisme dengan terorisme. Kemudian ada juga yang namanya database fundamentalisme Indonesia, ya, organisasi-organisasi fundamentalis, ya. Misalnya HTI, ya, kelompok-kelompok Murji'ah, ya. Kemudian seperti juga Banser NU itu tergolong fundamentalis, ya. Kemudian organisasi Syiah, Laskar Jihad, SKAWJ juga organisasi fundamentalis, dia bukan teroris, ya. Aliran-aliran keagamaan, aliran-aliran sesat, aliran-aliran sufi itu tergolong fundamentalis, ya. Bukan teroris, ya, karena teroris itu sebuah gerakan yang sifatnya lebih bersifat politis, lebih menantang negara, tapi yang diserangnya itu adalah masyarakat, gitu, ya. Nanti juga kita bisa bedakan antara teroris dengan separatis, ya. Kalau separatis itu biasanya tidak membunuh orang, tapi kalau teroris itu yang awalnya separatis, ya, seperti OPM, itu awalnya dia kan tidak berurusan, tidak pernah membunuh-bunuh guru, perawat kesehatan, ya kan, pendeta nggak pernah dibunuh. Tapi kemudian karena dia sudah menjadi organisasi teroris dengan ideologi etnonasionalisme yang kuat, akhirnya dia membunuh guru-guru, dia membunuh buruh-buruh yang sedang membuat jalan, tukang-tukang ojek, ya, dianggap mata-mata semua, ya. Kemudian perawat-perawat kesehatan, ya, itu dibunuh semua. Bahkan itu tidak boleh sebenarnya. Nah, tindakan mereka membunuh orang-orang sipil yang tidak berdosa ini, tidak bersalah ini adalah tindakan teror. Sudah tergolong tindakan terorisme. Oke, berikutnya database terorisme Indonesia. Nah, database terorisme Indonesia ini kita kumpulkan, ada database personal, ada dari database organisasi, ada database afiliasi, ada database peristiwa, ya. Yang kalau personal itu ada personal dari tingkat nasional, ada kemudian secara nasional, ya, ada yang per provinsi, nanti database-nya kita buat, ya. Kemudian peristiwanya ada peristiwa nasional, ada peristiwa global juga, ya. Kemudian ini dia, ini database personal teroris, ya. Database personal itu ada data nasional gabungan, ada data per provinsi, ya. Bisa juga kita buat sebenarnya data per kabupaten, per kecamatan, tapi itu karena terorisme itu tidak terlalu banyak, ya. Mereka nggak sampai ke desa-desa, sampai ke ini nggak sampai ke seluruh desa, nggak sampai seluruh kecamatan di Indonesia pun, ya. Hanya beberapa provinsi saja, ya. Nah, database organisasi terorisme ini adalah ada organisasi nasional, ada organisasi global, ya. Itu yang kemudian kita masukkan sebagai database, ya. Kemudian database afiliasi terorisme. Nah, afiliasi terorisme ini kekuatan-kekuatan non-state actors, ya, maupun state actors itu multinasional, itu kemudian membuat MOU, dan kemudian di antara itu mereka mensupport, ya, salah satu organisasi atau afiliasi terorisme tingkat internasional, tingkat global, ya, seperti Al-Qaeda dan ISIS. Nah, JI misalnya, JI itu di bawah bayang-bayang atau di bawah pengaruh atau di bawah kontrol dari Al-Qaeda. Kemudian JAD di Indonesia itu di bawah ISIS, ya. Kemudian MIT juga di bawah ISIS, ya.
Kemudian yang lain-lainnya juga ini masih banyak yang perlu dikumpulkan database-nya ya, seperti OPM itu kan, itu kita harus cari tahu di mana siapa afiliasinya siapa gitu ya, ke organisasi mana gitu. Sehingga ada yang state actors, ada yang non state actors ya. Kemudian database peristiwa terorisme. Peristiwa terorisme itu ada peristiwa di tingkat nasional dan ada peristiwa di tingkat global, di tingkat internasional ya, di luar negeri. Nah, itu kemudian kita kumpulkan semuanya menjadi peristiwa terorisme. Ya, nanti tabelnya seperti yang terlihat di bawah itu ya, yang berwarna biru itu. Ada peristiwa, ada tanggal, ada kota, ada provinsi, ada negara, ada pelaku yang terlibat ya, ada apa begitu, ada banyak lah. Oke, terus ini jumlah teroris. Nah, jumlah teroris dari dulu kita sudah menyatakan bahwa jumlah anggota sel itu terdiri dari pengikut ya, anak dan istri. Kalau dulu anak itu tidak dimasukkan ya, karena secara hukum juga anak itu tidak digolongkan ke dalam pelaku. Kalau dalam penelitian terorisme kita masukkan itu karena memang itu memang tidak bisa dihindari. Jadi ini bukan kategori hukum ya, bukan kategori hukum ya. Jadi kalau pelakunya kadang-kadang ada nanti anaknya, anak-anak yang kemudian dianggap itu karena masih di bawah umur, nah itu kemudian perlakuannya lain dan sebagainya. Tapi kalau dalam database itu ini pengkategoriannya itu memang harus ya, sehingga kita tahu jumlah teroris secara keseluruhan di semua provinsi di negara-negara yang pernah diserang oleh terorisme, wabah terorisme ini ya. Ya, terorisme ini seperti wabah ya, seperti COVID gitu, seperti HIV AIDS, seperti gitulah ya kira-kira. Oke, ini grup Facebook ISIS Indonesia tahun 2018 ya. Regionnya kita buat, ini ada grupnya, ada berapa grup, kemudian total anggotanya ya. Itu kemudian ini page-nya maksudnya halaman ya, ke dalam kategori kita itu adalah ada berapa page yang mereka kelola ya. Nah, ini grup Facebook ISIS Indonesia tahun 2017 ya. Rata-rata memang kita seperti yang saya bilang tadi di awal ya, bahwa yang namanya ini lebih banyak dari Facebook ya. Ini ada regionnya, ada dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua, masih 34 ya, seharusnya 38 ya, tapi ini ada pemekaran baru ya. Tapi karena ini database yang dibuat tahun berapa ini, 2018 ya. Oke, ini database Facebook ISIS tahun 2016 ya. Nah, ini dia. Kemudian ini database Facebook ISIS Indonesia. Ini hanya contoh saja ya. 2015, tahun 2015. Oke, ini ada dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara. Ini ada di semua provinsi ya. Ada di semua provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, daerah Yogyakarta, Jawa Timur ya, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, Papua ya, dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini yang tahun 2014 ya, yang kita bisa inikan. Nah, ini database ini nanti bisa
generate lagi ya, berdasarkan apa namanya, cross ini juga bisa ya, cross section ya, cross tab ya, cross tabulasi ya. Itu nanti dari SPSS itu akan keluar ya ininya, data-datanya. Oke, terima kasih banyak ya atas kesediaannya untuk menonton presentasi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.